Teman, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai tentang administrasi perbankan, dan kali ini kita akan ngebahas tentang kredit multiguna dan kredit konsumtif. Oke, apa aja sih itu? Oke, kita check this out. Oke, yang pertama teman-teman, kredit konsumtif merupakan kredit yang dibebankan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan maupun kelompok maupun instansi atau perusahaan ya untuk keperluan konsumtif. Artinya ada kebutuhan primer pribadi ataupun keperluan ya multiguna dan serbaguna kayak gitu. Yang pasti di situ sudah ada kerjasama antar instansi dengan perbankan. Oke. Kredit ini termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan primer seperti perumahan, kredit kendaraan, terus kredit pembelian alat rumah tangga, kredit pembayaran sewa kontrak rumah tangga, termasuk jasa kredit profesi atau pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain. Kenapa dokter? Dokter misalkan kebutuhan akan peralatan. Maka dari itu dia mengajukan kredit multiguna atau kredit konsumtif di situ. Oke. Nah, selanjutnya ada mengenai tentang kredit multiguna. Kredit multiguna di sini merupakan salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman di mana peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan. Taksiran harga atau nilai jaminan tersebut sangat berpengaruh terhadap besarnya pinjaman yang dapat diperoleh oleh si peminjam. Limit pinjaman yang diberikan oleh kredit multiguna ini bisa mencapai hingga miliaran rupiah. Pada umumnya, nilai jaminan kredit multiguna harus bernilai sama atau bahkan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan. Dan tidak semua benda atau harta milik bisa dijadikan jaminan untuk kredit multiguna ini. Contoh dalam bentuk jaminan kredit, yang pertama adalah sertifikat tanah. Oke, sertifikat tanah saja atau rumah dan bangunan, sertifikat tanah rumah dan bangunan. Oke, mesin pabrik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, atau kapal laut, dan sebagainya. Jadi dalam bentuk jaminan ini, kalau kredit multiguna ini ada yang dalam bentuk hanya kayak tadi. Kalau konsumtif atau multiguna ini hampir sama, dan ada beberapa menyamaratakan di dalam perbankan itu disamakan. Artinya kredit multiguna ini digunakan untuk konsumtif, sekali lagi konsumtif atau untuk keperluan pribadi atau keperluan dari instansi. Kalau keperluan pribadi dengan limit yang kecil itu biasanya dengan jaminannya hanya SK pegawai tetap. Oke, kalau multiguna yang dengan yang sangat besar itu akan otomatis ada tambahan jaminan, bisa dalam bentuk SHM, bisa dalam bentuk surat berharga ataupun aset lainnya seperti tadi ada mesin pabrik atau kendaraan bermotor dan yang lainnya. Oke. Nah, ini tujuan dari penggunaan di antara biaya untuk pembelian barang-barang konsumtif tadi, keperluan pribadi itu seperti perabotan rumah, barang elektronik, kendaraan bermotor, barang-barang konsumtif yang dibutuhkan seperti tanah gitu, atau keperluan rumah tinggal yang berada di dalam gang. Karena kalau di dalam gang itu tidak bisa menggunakan pembiayaan secara KPR atau kredit kepemilikan rumah. Otomatis itu dengan pembiayaan investasi atau dengan pembiayaan multiguna ini. Oke. Nah, pakai jasa yang didapatkan seperti Pak, kalau jasa pendidikan bisa nggak kalau saya mau kuliah lagi? Bisa nggak pembiayaan kredit multiguna? Itu bisa. Terus ke kesehatan bisa nggak multiguna? Bisa. Dan ataupun wisata dan yang lainnya. Termasuk take over pembiayaan dari bank lain. Contoh, kita memiliki misalkan kita seorang pegawai atau kita seorang pegawai negeri sipil yang mana SK-nya, SK PNS itu bisa dijaminkan. Contoh, saya menyebutkan salah satu brand adalah brand BJB. Misalkan saya mau punya pinjaman di bank BJB, saya mau pindah ke bank Mandiri, bisa apa tidak? Itu bisa dengan jaminannya SK, itu bisa di take over atau dialihkan pembiayaannya gitu. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari pembiayaan multiguna ini diantaranya jelas kita tadi ada kebutuhan-kebutuhan
apa namanya, seperti tadi kebutuhan primer pribadi maupun paket jasa yang tadi saya jelaskan, termasuk take over pembiayaan. Oke, adapun persyaratan dan dokumennya apa aja sih? Oke, yang pertama adalah jelas kita harus pegawai tetap. Yang kedua, kita harus warga negara Indonesia. Yang ketiga, itu harus sudah ada kerjasama antara instansinya dengan pihak perbankan. Untuk yang selanjutnya, harus ada track record BI checkingnya dan daftar hitam di Bank Indonesia itu dalam kategori lancar atau clear. Contoh, saya akan menjelaskan tentang track record di BI atau BI checking. Track record BI checking itu ketika kita mengajukan pembiayaan, atau kredit dimanapun dan apapun bentuknya. Kita punya pinjaman kredit motor, itu akan kecek di BI checking. Kita punya pinjaman rumah, itu akan cek di BI checking. Kalau kita punya pinjaman kartu kredit dan yang lainnya, itu akan kecek di BI checking. Atau track recordnya sudah ke track record semuanya. Nah, kalau sampai kita punya pinjaman motor dan itu ditarik oleh pihak leasingnya, itu akan kecek di track record BI checking, ya, itu masuk dalam call 1, kolektivitas 1, 2, 3, 4, atau 5. 1 kategori lancar. 2 kategori kurang lancar. 3 dalam perhatian. 1 lancar, 2 dalam perhatian, 3 tidak lancar, 4 kurang lancar, dan yang kelima itu tidak lancar. Artinya kalau sudah call 5 itu notabene-nya nasabah tersebut akan di blacklist. Artinya tidak akan bisa pinjam di bank manapun. Itu ada catatan-catatannya dan pasti terrecord di dalam BI checking. Apalagi kalau sudah masuk daftar hitam nasional. Kalau daftar hitam BI checking Bank Indonesia, artinya kenapa? Kalau kita punya rekening cek atau bilet giro, kita mengeluarkan cek tersebut atau bilet giro tersebut sampai 3 kali ditolak, ya, itu masuk dalam daftar hitam. Kalau sudah daftar hitam, walaupun jaminannya cover, capability-nya bagus, tapi masuk dalam daftar hitam nasional atau daftar hitam Bank Indonesia, itu notabene-nya akan ditolak juga pengajuan kreditnya. Sekarang syarat-syaratnya apa saja? Jelas, itu kita membutuhkan kopi KTP, kartu tanda penduduk. Terus kalau kita sudah menikah, jelas dengan pasangan, ada kartu keluarga, ada surat menikah, ada NPWP, ada SK asli, SK pengangkatan atau SK pegawai tetap, surat SK terakhir. Kalau ada PNS itu ada SK CPNS dan PNS dengan golongan terakhir. Kalau swasta cukup dengan SK pegawai tetap saja. Dan surat keterangan penghasilan atau slip gaji biasanya diminta 3 bulan terakhir, dan kopi mutasi rekening. Apakah tercermin slip gajinya itu di dalam rekening? Kalau tercermin, jelas itu berarti sangat mudah dan emang betul penghasilannya begitu. Jaminannya apa aja sih? Nih, jaminan dapat dikelompokkan bisa menjadi jaminan utama. Contohnya tanah dan bangunan, atau properti atau kendaraan dan yang lainnya, itu jaminan utama biasanya. Kalau jaminan tambahan itu bisa dalam bentuk barang-barang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai jaminan. Contoh, jaminan tambahan kalaupun misalkan SHM, jaminan tambahannya apa? Saya memiliki kendaraan, boleh nggak itu menjadi jaminan tambahan? Itu bisa. Karena kendaraan pun bisa menjadi masuk objek dalam jaminan tambahan. Yang kedua, jenis barang jaminan kredit tersebut bisa dalam bentuk piutang dagang. Contoh, kita memiliki cek atau bilet giro, itu bisa jaminan nggak? Itu bisa. Dengan catatan, cek atau piutang tersebut dalam keadaan lancar atau ada mutasi di dalam rekeningnya, setiap piutang-piutangnya itu masuk ke dalam rekening dan kategori lancar, tapi tidak full sampai 100% adopsi dalam piutang tersebut. Yang kedua adalah deposito. Deposito bisa menjadi jaminan tambahan, bisa, sangat bisa, dan itu bisa menjadi jaminan utama bahkan deposito tersebut.
Dan itu diambilnya bisa sampai 100%. Yang selanjutnya, LM bisa nggak jadi jaminan? Itu bisa. Logam mulia, saham, tanah, kendaraan bermotor, kapal persiar, bahkan ya mesin-mesin itu bisa menjadi jaminan. Oke, jadi intinya jaminan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit. Oke, dan tanda kutip ini adalah perbankan untuk menjamin pelunasan hutangnya. Artinya apa? Kalau kita meminjam 100 juta, berarti aset atau jaminan tersebut harus lebih daripada 100 juta. Nilainya. Oke, nilainya. Contoh, kalau kita ingin minjam 80 juta, berarti kita harus punya nilai atas jaminan aset tersebut hingga 100 juta. Karena pembiayaan dari perbankan itu biasanya paling besar itu 80% untuk kategori multiguna ini. Bahkan multiguna ini seperti KPR itu 70-80%. Nah, kalau multiguna ini karena jaminannya itu kalau lebih daripada segmentednya komersial 300 ke atas, itu biasanya suka ada jaminan tambahan. Jadi rata-rata kalau dengan menggunakan jaminan SK itu limitnya 200-300. Tapi yang lebih fantastis kalau gajinya sudah payroll di bank tersebut, itu bisa limitnya besar, tergantung level atau golongan atau dari penghasilan yang didapat dari individunya gitu. Oke. Salah satu perbankan bank swasta di Indonesia dengan payrollnya di situ itu bisa limitnya sangat besar, tapi konsekuensinya ya bunganya pun sangat besar. Oke, kali ini kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama. Ya, di sini saya akan jelaskan mengenai pada tanggal 1 Oktober 2020, Bilqis mengajukan permohonan kredit multiguna kepada Bank Setia cabang Sukabumi sebesar 50 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 5 Oktober. Jadi kita mengajukan tanggal 1, bisa jadi tanggal 5 baru di ACC-nya. Seperti itu. Atau bisa jadi kita mengajukan tanggal 1, tanggal 2 kita sudah pengajuan, baru kita proses dan sampai ada pencairan. Atau ada juga bisa jadi kita mengajukan tanggal 1, pencairan pun tanggal 1. Gitu. Oke. Nah, dengan jangka waktu 5 tahun tadi Bilqis dengan suku bunga 17%, ya, 17% ini per tahun. Oke. Debitur dibebani satu biaya provisi biasanya dan komisi biasanya 1% dari pinjaman kredit. Yang kedua ada biaya materai 28.000, ada biaya administrasi 1% dari pinjaman kredit, dan ada biaya asuransi jiwa. Biasanya contoh ini dia simulasikan dengan pinjaman 50 juta, ada asuransi jiwanya 1 juta. Kenapa harus ada asuransi jiwa? Karena apa? Karena kalau tidak di-cover oleh asuransi jiwa, ya itu akan macet. Jadi harus di-cover oleh asuransi jiwa. Untuk tujuannya untuk apa? Kalau amit-amitnya terjadi sesuatu terhadap nasabah tersebut, ya terhadap debitur tersebut terjadi sesuatu amit-amitnya sampai tutup usia, itu di-cover oleh asuransinya. Oke, misalkan kita pinjaman 50 juta, amit-amitnya misalkan si debitur minjam 50 juta, baru berjalan 1 tahun, debiturnya mohon maaf tutup usia, itu sisanya pinjamannya di-cover oleh asuransi atau dilunasi oleh asuransi. Makanya wajib hukumnya setiap pembiayaan kredit itu di-cover oleh asuransi. Baik itu asuransi jiwa, kalau KPR itu biasanya tambahannya adalah asuransi kebakaran. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapakah pencairan dana yang diterima oleh Bilqis? Apakah full 50 juta atau kurang? Oke, yang kedua, berapakah angsuran yang harus dibayar oleh Bilqis? Berapa kira-kira dengan jangka waktu tadi 5 tahun? Oke, terus kalau Bilqis punya rezeki atau punya milik rezekinya pada bulan ke-24 atau tahun kedua dia mau ngelunasin, otomatis kena denda dong, pasti. Dengan denda oleh perbankan tersebut dikenakan sanksinya adalah 5% dari nilai outstanding. Outstanding itu adalah sisa hutangnya berapa. Oke, kita bahas dan kita jawab satu-satu. Tadi pertanyaan pertama, berapakah pencairan dana yang diterima oleh Bilqis? Ini jawabannya. Yang pertama, kalau kita di bank konvensional,
otomatis biaya tersebut, ada biaya-biaya yang tadi disebutkan, itu dikurangi dari kreditnya. Tapi kalau di bank syariah, biaya-biaya yang tadi yang tercantum, itu harus disiapkan di awal, sehingga pencairannya bulat, full 50 juta. Oke, nih kita contohnya dari bank konvensional. Tadi pinjamannya 50 juta. Biaya provisi tadi berapa? 1% dari pinjaman kredit. 1% dari 50 juta adalah 500.000. Yang kedua ada biaya materi tadi 28.000. Ada biaya administrasi tadi 1% dari plafon atau kreditnya. Dari 50 juta ada 500.000. Dan biaya asuransi jiwa 1 juta. Dari pinjaman, pinjaman 50 juta, dikurangi biaya provisi 500.000, dikurangi biaya materi 28.000, dikurangi biaya administrasi tadi 500.000, dikurangi biaya asuransi jiwa tadi 1 juta, sehingga pencairan dana yang diterima oleh Cebalkis adalah 47.972.000. Itu pencairannya. Sekali lagi, kalau pencairan di bank konvensional itu biaya-biaya dikurangi dari total dari pinjaman kredit dikurangi biaya-biaya. Sisanya berapa? Itu yang diterima. Tapi kalau bank syariah, ini biaya-biaya ini disiapkan dulu. Tadi biayanya kurang lebih 1 juta, 2 juta, 2.028.000 itu harus disiapkan oleh debitur tersebut. Sehingga biaya-biaya di awal baru pencairannya full 50 juta masuk ke rekening. Itu bedanya antara skema bank konvensional dengan bank syariah. Oke, sekarang lanjut. Ini contoh kasus yang kedua. Pertanyaan kedua adalah angsuran yang harus dibayarnya berapa sih? Nah, sebesar adalah 1.242.628. Dari mana hitungannya? Oke, teman-teman, ini ada sekali lagi ada rumusnya. Teman-teman tinggal dibuka saja di simulasi kredit ya. Tadi tinggal dimasukkan saja. Dari simulasi kredit tersebut kita pilih simulasi kredit. Oke. Kita masukkan angkanya supaya lebih akurat ya. Kalau hitung manual risikonya miss di situ. Kita masukin angkanya satu-satu. Jadi kita menggunakan sistem. Dan sekarang kita make it simple. Oke. Ini pinjaman 50 juta tadi dengan bunga 17%, jangka waktu 60 bulan. Oke. Di sini 17%. Oke. Per tahun, cicilan tiap bulan dan dimulai dari bulan Oktober. Oke, kita masukkan di sini bulan Oktober 2020. Oke, 5 Oktober 2020. Oke, dengan bunga 17% dengan jangka waktu 5 tahun. Oke, 5 tahun itu adalah 60 bulan. Pinjamannya 50 juta. Oke, kita skemanya anuitas, rata-rata anuitas. Kita kalkulasikan rumusnya sehingga akan muncul. Jumlah pinjaman 50 juta, lama pinjaman tadi 5 tahun, bunga per tahun 17% atau setara dengan 1,2% per bulan. Ya, mulai pinjamannya Oktober. Oke, skemanya anuitas. Sehingga angsuran per bulannya adalah 1.242.628.79. Oke. 79. Inilah angka ini didapat dari perhitungan ini. Kita memasukkan rumusnya, kita masukin plafonnya, maka akan diketahui angsurannya 1.242.628.79 selama 60 bulan. Oke, 60 bulan. Itu sampai Oktober 2025. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapakah sisa outstanding? Nah, ketika bulan ke-24, tahun kedua. Oke, kita lihat dulu ini angka dari mana? Angkanya 34 juta. Kita masukkan Oktober 2020 berarti 2021 Oktober 2022. Ini dia. Nah, muncul kan angkanya? Nah, ini. Atau saya blok di sini 34 juta. Ini Oktober tahun 2022. Tahun ke-24 bulan atau 2 tahun kemudian. Ini nilai outstanding atau sisa pinjamannya.
Oke, sisa pinjamannya sebesar itu 34.853.680,90. Oke, ini tahun kedua. Nah, dendanya 5%. Dendanya 5% dari outstanding. Oke, jadi 5% dikalikan nilai outstandingnya 34 juta sekian, sehingga hasilnya adalah 1.742.684,04. Jadi, nilai outstanding ini ditambahkan dendanya 1.700.000, hasilnya adalah 36.596.364,94. Itu yang harus dilunasin oleh debitur tersebut. Oke, kenapa kena denda? Karena dia belum, masa jangka waktunya belum beres, tapi dilunasin di tengah jalan, makanya kena sanksi dan kena denda. Mohon maaf, bukan sanksi. Oke, kena dendanya tadi 5%, 1.700.000, sehingga outstanding ditambah denda sama dengan 36 juta. Itu yang harus disiapkan oleh debitur. Oke, paham untuk case yang pertama? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke case yang nomor 2. Ini case-nya agak berbeda. Mr. Ali adalah karyawan tetap di salah satu perusahaan swasta ternama di kota Sukabumi. Dia memiliki penghasilan sebesar 4.500.000. Nah, Mr. Ali, kamu nanti sampai kalau punya karyawan tetap atau sudah bonafide juga perusahaannya, terus kira-kira kalau saya punya penghasilan 4.500.000, kira-kira dapat berapa ya kalau kredit? Nah, ada salah satu bank menawarkan pinjaman kredit tanpa agunan. Artinya tanpa agunan itu tanpa jaminan SHM, deposito, dan yang lainnya. Itu cukup hanya dengan biodata saja. Bahkan cukup hanya SK saja. Gitu. Itu KTA. Dengan bunga 1,5%. Nah, dan dari baki kredit atau rasio dari gaji. Ingat, baki kredit sini adalah kira-kira berapa persen dari gajinya yang untuk dianggarkan untuk cicilannya. Contoh, kalau 4.500.000 berarti yang disisakannya jangan sampai 100%. Kalau 100% bagaimana biaya hidupnya? Maka dari itu ini 40% dari 4.500.000. Nah, itulah adalah maksimal angsuran yang harus diangsur. Gitu. Kalau sampai 100% ya dia mau makan apa nanti? Kayak gitu. Oke. Berapa kali limit kredit yang diajukan oleh Mr. Ali dengan jangka waktu 36 bulan? Nah, kalau 3 tahun berapa ya? Nah, jawabannya adalah 4.500.000. Tadi rasio gajinya 40%. Oke. Sama dengan 1.800.000. Sehingga limit kredit untuk 36 bulan atau selama 3 tahun itu kurang lebih 42.077.922,08. Dari mana angka ini? Oke, angka ini dari kita masuk ke websitenya, ke simulasikredit.com, dan kita pilih nanti simulasi KTA. Oke, sudah muncul simulasi kredit tanpa agunan. Kita tinggal memasukkan saja. Tadi berapa gajinya? Gajinya Pak 4.500.000. Oke, tinggal kita masukkan 4.500.000. Tadi bunganya berapa? Oh, bunganya 1,5%. Oke. Tuh. Ininya tadi bagi debitnya rasionya 40%. Ya. Apakah dia punya pinjaman di bank lain? Kalau dia punya pinjaman di bank lain, ya tinggal dimasukkan angsurannya. Kalau tidak, nolkan saja. Dan tadi bunganya adalah 1,5% yang ini. Oke. Kita masukkan 1,5%. Oke. Kalau sudah, kita masukkan kalkulasinya. Tuh, sudah muncul semua. Oke, tadi ini resumenya bagi tadi 40% dengan bunga KTA-nya 1,5 atau setara dengan 18% per tahun. Oke, sehingga inilah limit tadi. Kalau kita pinjam 36 bulan, kira-kira berapa? Limitnya adalah ini. Iya. Oke, 42.077.922,08. Itu adalah limit yang bisa diajukan oleh Mr. Ali. Oke, itu yang bisa diajukan oleh Mr. Ali. Gampang ya. Jadi kalau nanti someday kamu punya gaji 4.500.000, kamu bisa mengajukan sampai 42 juta. Wah, Pak, kok masih kecil ya 40 juta, kurang apa? Ya sudah, kamu bisa mengajukan atau pilih bank yang bisa rasio gajinya
kalau misalkan pilihannya adalah gajinya ditambahkan atau ada penghasilan tambahan, oke, baru nanti akan mempengaruhi jumlah kredit. Atau kamu pilih perbankan yang rasio gajinya lebih daripada 40, misalkan sampai 80 sampai 85%. Itu bisa lebih besar, tapi konsekuensinya kamu akan biaya hidupnya cuma 15%, dan itu dikategorikan tidak sehat. Rata-rata perbankan itu sekitar 30 sampai maksimal itu 40% gitu dari rasio gaji. Jadi 60%-nya itu untuk biaya hidup. Bahkan ada yang sampai 30% itu dari rasio gajinya, 70% untuk biaya hidup. Kalau udah lebih daripada 50 itu biasanya tidak sehat dan mempunyai resiko macet. Itu biasanya pertimbangan dari perbankan. Jadi kalau mau nambah lagi kreditnya, bisa pilihannya adalah menaikkan gaji atau jangka waktunya perpanjang. Kalau jangka waktunya perpanjang sampai 10 tahun mungkin bisa lebih besar. Ini aja kalau karena ini 36 bulan atau 3 tahun limitnya 42 juta. Tapi kalau ini 5 tahun limitnya berapa? Oh, ini sampai 56 juta limitnya. Apalagi 10 tahun. Ya, kalau 10 tahun ini bisa 2 kali lipatnya, bisa sampai 100 juta. Tapi pinjamannya 10 tahun, guys. Itu ya, it is so long time. Itu sangat lama sekali. Jadi silahkan bijaklah dalam teman-teman membuat kredit atau membuat pinjaman, karena kalau kita tidak bijak kita akan terlilit hutang nanti ke depannya. Jadi bijak-bijaklah teman-teman, ajukan kredit sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kalau kita butuhnya hanya 50 juta, ya sudah ajukan 50 juta. Tapi kalau kita ingin sampai 100 juta, ya itulah kadang-kadang keinginan itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita. Makanya kita harus wise di situ, bijak di situ. Oke, nah, sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke tugas yang pertama. Ya, case-nya hampir sama kayak tadi. Sekarang tanggal 1 Agustus CEDO mengajukan permohonan kredit. Nah, multiguna kepada Bank Setia 85 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat suku bunganya 17%. Pertanyaan, nah ini biayanya hampir sama ya. Gitu, biaya provisi 1%, biaya materai 28.000, biaya administrasi 1%, biaya asuransi jiwa 1.250. Nah, berapakah pencairan dana yang diterima oleh... Oh, mohon maaf, ini belum saya rubah nih. Harusnya ini CEDO, bukan CBILQIS. Oke, ini mohon maaf, ini CEDO ya, bukan CBILQIS ya. Ini tadi belum saya edit. Terus berapakah angsuran yang harus dibayar oleh CEDO juga? Kira-kira berapa nih? Terus berapa pelunasan pada bulan ke-36 tahun ketiga? Jika denda yang dikenakan adalah sama tadi 5% dari nilai outstanding, dari sisa pinjaman. Kira-kira berapa? Tadi sudah disimulasikan, tadi kita sudah hitungkan. Bagian teman-teman yang hitung, tinggal memasukkan angkanya ke sistem atau tinggal buka websitenya, masukkan angka-angkanya. Kalau sudah oke, teman-teman akan menemukan jawabannya. Oke, itu tugas yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Case yang kedua tadi hampir sama. Nah, tadi Mr. Ali, kalau sekarang Mr. Setiawan. Sama, beliau karyawan tetap di perusahaan yang bonafit dan dia memiliki penghasilan sampai 5.800.000. Oke, dia ditawari KTA, bunganya 1,7% dan maksimumnya rasio dari gajinya 50%. Pertanyaannya, berapakah limit kredit yang didapat atau diajukan oleh mohon maaf, saya belum ngedit lagi, ini harusnya Mr. Setiawan ya, ini masih Mr. Ali. Dengan jangka waktu 36 bulan, ini Mr. Setiawan. Kira-kira Mr. Setiawan dengan jangka waktu 36 bulan dapat berapa sih? Oke, itu dua tugas yang teman-teman harus bisa teman-teman kerjakan, dan seperti biasa nanti kerjakan dalam bentuk bisa Excel atau Word, nanti save as PDF dan upload di Google Classroom. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan selalu 2 jaim, jaga iman dan jaga imun. Oke,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time. Dan saya cukupkan wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.